Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengenal tipes, demam tifoid, lebih dalam. Tipes adalah istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menyebut demam tifoid. Penyakit ini merupakan infeksi serius yang menyerang sistem pencernaan dan dapat menyebar ke aliran darah. Tipes bukanlah penyakit ringan yang bisa dianggap sepele, karena jika tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan komplikasi berbahaya bahkan mengancam nyawa. Penyebab utama tipes adalah bakteri bernama Salmonella typhi. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Setelah masuk melalui mulut, bakteri akan berkembang biak di dalam usus, lalu menyebar ke aliran darah dan berbagai organ tubuh lainnya. Proses inilah yang menyebabkan munculnya demam tinggi dan berbagai gejala lainnya. Di Indonesia, tipes masih menjadi salah satu penyakit yang cukup sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, sanitasi yang belum memadai, kebiasaan jajan sembarangan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Banyak orang masih salah kaprah dan mengira tipes disebabkan oleh telat makan. Padahal, secara medis, telat makan bukanlah penyebab utama tipes. Telat makan memang bisa menyebabkan gangguan lambung atau MAG, tetapi tipes tetap disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun, ketika seseorang sering telat makan dan kondisi tubuhnya lemah, daya tahan tubuh bisa menurun sehingga lebih mudah terinfeksi bakteri, termasuk bakteri penyebab tipes. Gejala tipes biasanya tidak muncul secara langsung setelah seseorang terpapar bakteri. Masa inkubasi atau masa tunggu gejala bisa berlangsung sekitar 7 hingga 14 hari. Pada tahap awal, gejala seringkali terlihat seperti penyakit biasa, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang terkena tipes. Gejala awal yang umum terjadi antara lain demam yang naik secara perlahan, sakit kepala, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, serta nyeri otot. Demam pada tipes memiliki ciri khas, yaitu cenderung meningkat pada sore dan malam hari. Suhu tubuh bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Seiring berjalannya waktu, gejala bisa semakin berat. Penderita dapat mengalami gangguan pencernaan seperti diare atau justru sembelit. Perut terasa kembung dan tidak nyaman. Pada beberapa kasus, lidah tampak berwarna putih di bagian tengah dengan tepi yang kemerahan, yang sering disebut sebagai lidah kotor. Beberapa penderita juga mengalami bintik-bintik merah samar di area dada atau perut. Yang perlu diwaspadai adalah jika demam berlangsung lebih dari 3 hari tanpa perbaikan, terutama jika disertai lemas berat dan gangguan pencernaan. Kondisi ini sebaiknya segera diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan tes darah untuk memastikan diagnosis. Tipes bukan hanya sekadar demam biasa. Jika tidak diobati dengan tepat, infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan usus atau kebocoran usus. Komplikasi ini sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan medis segera. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tipes sejak dini. Dengan memahami apa itu tipes, bagaimana cara penularannya, serta gejala-gejalanya, kita bisa lebih waspada dan tidak menganggap remeh demam yang berlangsung lama. Kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan menjadi kunci utama dalam mencegah penyakit ini. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan makanan matang sempurna, serta minum air yang sudah dimasak hingga mendidih dapat membantu mengurangi risiko tertular. Penyebab dan proses penularan tipes. Setelah memahami apa itu tipes pada bagian sebelumnya, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang penyebab utama dan bagaimana penyakit ini bisa menular. Tipes atau demam tifoid disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Salmonella typhi. Bakteri inilah yang menjadi sumber utama terjadinya penyakit. Bagaimana bakteri masuk ke tubuh? Bakteri Salmonella typhi biasanya masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kontaminasi ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti air minum yang tidak dimasak hingga mendidih, es batu dari air mentah, makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, jajanan yang dibiarkan terbuka dan dihinggapi lalat, peralatan makan yang tidak bersih. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui kebiasaan tidak mencuci tangan setelah dari toilet. Jika seseorang yang terinfeksi tidak menjaga kebersihan tangan, bakteri dapat berpindah ke makanan atau benda yang disentuh, lalu tertelan oleh orang lain. Inilah mengapa tipes sering dikaitkan dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi yang kurang baik. Apa yang terjadi setelah bakteri masuk?
Setelah tertelan, bakteri tidak langsung menimbulkan gejala. Mereka akan melewati lambung dan menuju usus halus. Di sana, bakteri berkembang biak dan menembus dinding usus. Setelah itu, bakteri masuk ke aliran darah dan menyebar ke organ-organ seperti hati, limpa, dan sumsum tulang. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari sebelum gejala muncul. Itulah yang disebut masa inkubasi. Saat bakteri sudah menyebar melalui darah, tubuh mulai bereaksi dengan menaikkan suhu tubuh sebagai bentuk perlawanan. Inilah yang menyebabkan demam tinggi yang menjadi ciri khas tipes. Faktor risiko yang memperbesar peluang terkena tipes. Tidak semua orang yang terpapar bakteri langsung sakit. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena tipes, antara lain. 1. Sanitasi lingkungan yang buruk. Lingkungan dengan sistem pembuangan limbah yang tidak baik memudahkan penyebaran bakteri ke sumber air dan makanan. 2. Kurangnya kebiasaan cuci tangan. Tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah buang air besar sangat meningkatkan risiko penularan. 3. Konsumsi makanan mentah atau kurang matang daging, telur, atau sayuran yang tidak dicuci bersih dapat menjadi media bakteri. 4. Daya tahan tubuh lemah. Orang yang kelelahan, kurang tidur, stres, atau memiliki penyakit lain cenderung lebih rentan terhadap infeksi. 5. Tinggal di daerah endemis. Beberapa wilayah memiliki angka kasus tipes yang lebih tinggi karena faktor lingkungan dan sanitasi. Benarkah tipes disebabkan telat makan? Ini adalah mitos yang masih sering dipercaya. Telat makan tidak menyebabkan tipes. Telat makan bisa memicu gangguan lambung seperti MA atau asam lambung naik, tetapi tipes tetap disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun, jika seseorang sering telat makan dan tubuhnya menjadi lemah, daya tahan tubuh bisa menurun. Dalam kondisi ini, tubuh memang lebih mudah terserang infeksi, termasuk infeksi bakteri penyebab tipes. Jadi, telat makan bukan penyebab langsung, melainkan hanya faktor pendukung jika imunitas menurun. Apakah tipes bisa menular dari orang ke orang? Ya, bisa. Penularan terjadi melalui jalur yang disebut fecal oral, yaitu bakteri dari tinja penderita masuk ke mulut orang lain melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Seseorang yang sudah sembuh pun terkadang masih bisa membawa bakteri dalam tubuhnya untuk beberapa waktu. Orang seperti ini disebut carrier, pembawa bakteri. Jika tidak menjaga kebersihan, ia bisa menularkan penyakit ke orang lain tanpa disadari. Kenapa pencegahan sangat penting? Karena penyebabnya adalah bakteri yang menyebar melalui kebersihan yang buruk, maka pencegahan sangat bergantung pada kebiasaan sehari-hari. Penyakit ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah sederhana, seperti cuci tangan pakai sabun, minum air matang, hindari jajan sembarangan, pastikan makanan dimasak hingga matang, gunakan air bersih untuk memasak. Dengan memahami bagaimana bakteri masuk dan menyebar, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah tertular. Gejala dan tahapan tipes yang perlu diwaspadai. Setelah memahami penyebab dan cara penularannya, penting untuk mengenali gejala tipes sejak dini. Tipes atau demam tifoid seringkali diawali dengan gejala yang tampak ringan, sehingga banyak orang mengira hanya kelelahan biasa atau flu ringan. Padahal, jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini bisa berkembang menjadi serius. 1. Masa inkubasi. Setelah bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, tubuh tidak langsung menunjukkan gejala. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 7-14 hari sebelum gejala mulai muncul. Masa ini disebut masa inkubasi. Selama masa inkubasi, bakteri berkembang biak di dalam usus dan mulai menyebar ke aliran darah. Ketika jumlah bakteri semakin banyak, tubuh mulai bereaksi dan muncullah berbagai tanda penyakit. 2 tahap awal, minggu pertama. Pada tahap awal, gejala seringkali samar dan tidak khas. Beberapa gejala yang biasanya muncul antara lain: demam yang naik perlahan, sakit kepala, badan terasa lemas, nyeri otot dan sendi, nafsu makan menurun, rasa tidak nyaman di perut. Ciri khas demam tipes adalah peningkatan suhu tubuh secara bertahap. Biasanya suhu lebih tinggi pada sore atau malam hari. Demam bisa mencapai 38-39 derajat Celcius. Pada tahap ini, banyak orang masih beraktivitas seperti biasa karena mengira hanya masuk angin atau kecapean. 3 tahap lanjutan, minggu kedua. Jika tidak segera diobati, gejala akan semakin jelas dan berat. Pada minggu kedua, penderita biasanya mengalami demam tinggi terus-menerus,
Bisa 39-40 C. Lemas berat hingga sulit beraktivitas. Perut kembung. Diare atau sembelit. Mual dan kadang muntah. Lidah tampak putih di bagian tengah, lidah kotor. Pada beberapa kasus, muncul bintik merah kecil di area dada atau perut yang disebut rose spots. Namun, tidak semua penderita mengalami gejala ini. Penderita biasanya tampak sangat lemah, wajah pucat, dan kurang bersemangat. Detak jantung bisa terasa lebih lambat dibandingkan suhu tubuh yang tinggi. 4 tahap berat, minggu ketiga. Jika tetap tidak mendapatkan pengobatan, kondisi bisa semakin memburuk. Pada tahap ini, risiko komplikasi meningkat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi antara lain: perdarahan pada usus, kebocoran usus, infeksi menyebar ke organ lain, penurunan kesadaran. Komplikasi ini sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan medis segera di rumah sakit. Untungnya, dengan pengobatan antibiotik yang tepat dan istirahat cukup, kebanyakan penderita dapat sembuh sebelum mencapai tahap ini. 5. Perbedaan tipes dan penyakit lain. Banyak orang bingung membedakan tipes dengan penyakit lain seperti flu atau MAC. Berikut beberapa perbedaannya. A. Tipes. Demam tinggi lebih dari 3 hari. Demam naik perlahan lalu menetap tinggi. Gangguan pencernaan, diare atau sembelit. Lemas berat. B. Flu. Demam disertai batuk dan pilek. Biasanya membaik dalam beberapa hari. C. MAC. Nyeri ulu hati. Perih saat telat makan. Jarang menyebabkan demam tinggi. Jika demam berlangsung lebih dari 3 hari tanpa membaik, sebaiknya segera periksa ke dokter untuk memastikan penyebabnya. 6. Kapan harus segera ke dokter? Segera cari pertolongan medis jika mengalami demam tinggi lebih dari 3 hari. Suhu mencapai 39 derajat Celcius atau lebih. Muntah terus-menerus. Bab berdarah. Nyeri perut hebat. Tubuh sangat lemas. Pemeriksaan biasanya meliputi pemeriksaan fisik dan tes darah untuk memastikan diagnosis. 7. Pentingnya deteksi dini. Semakin cepat tipes terdeteksi, semakin mudah pengobatannya. Jangan menunggu sampai kondisi parah baru memeriksakan diri. Mengenali gejala sejak awal dapat mencegah komplikasi berbahaya. Pengobatan dan proses penyembuhan tipes. Setelah mengenali gejala dan tahapan penyakit, langkah paling penting adalah memahami bagaimana pengobatan yang tepat. Tipes atau demam tifoid bukan penyakit yang bisa sembuh hanya dengan istirahat atau minum obat penurun panas saja. Karena penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi, maka pengobatan utamanya adalah antibiotik. 1. Antibiotik, kunci utama pengobatan. Dokter akan meresepkan antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab infeksi. Jenis antibiotik yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung kondisi pasien dan tingkat keparahan penyakit. Hal yang sangat penting adalah minum antibiotik sesuai dosis. Tidak menghentikan obat sebelum waktunya. Mengikuti anjuran dokter dengan disiplin. Banyak orang berhenti minum antibiotik saat merasa sudah membaik. Padahal, jika obat tidak dihabiskan, bakteri bisa saja belum sepenuhnya mati dan berisiko menyebabkan kekambuhan atau bahkan menjadi kebal terhadap antibiotik. Biasanya, demam mulai turun dalam 3-5 hari setelah pengobatan dimulai. Namun, tubuh tetap membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. 2. Istirahat total. Istirahat sangat penting selama masa penyembuhan. Saat tubuh melawan infeksi, energi akan banyak digunakan untuk sistem imun. Jika tetap dipaksakan beraktivitas berat, proses pemulihan bisa menjadi lebih lama. Idealnya, penderita mengurangi aktivitas fisik, tidak bekerja atau sekolah sementara waktu. Tidur cukup minimal 7-8 jam per hari. Istirahat membantu tubuh mempercepat perbaikan jaringan yang terdampak infeksi. 3. Cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Demam tinggi dan gangguan pencernaan seperti diare bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga asupan cairan. Beberapa pilihan yang baik. Air putih matang. Oralit. Sup hangat. Air kelapa. Hindari minuman bersoda atau berkafein berlebihan karena dapat memperburuk kondisi lambung. Dehidrasi dapat memperparah kelemahan tubuh, jadi pastikan minum secara rutin meskipun tidak merasa terlalu haus. 4. Pola makan selama sakit.
Sistem pencernaan sedang dalam kondisi sensitif saat terkena tipes. Karena itu, makanan yang dikonsumsi harus mudah dicerna. Disarankan: bubur, nasi lembek, sup ayam, kentang rebus, sayuran yang dimasak lembut. Hindari makanan pedas, makanan berminyak, gorengan, makanan asam, makanan tinggi serat kasar. Makan dalam porsi kecil tetapi sering lebih baik dibandingkan makan dalam porsi besar sekaligus. 5. Kapan harus dirawat di rumah sakit? Tidak semua penderita tipes harus dirawat inap. Jika kondisi masih ringan dan stabil, pengobatan bisa dilakukan di rumah dengan pengawasan dokter. Namun, rawat inap diperlukan jika demam sangat tinggi dan tidak turun, terjadi muntah terus-menerus, tidak bisa makan dan minum, terjadi dehidrasi, ada tanda komplikasi seperti nyeri perut hebat atau bab berdarah. Di rumah sakit, pasien akan mendapatkan cairan infus, pemantauan kondisi secara ketat, serta terapi yang lebih intensif. 6. Berapa lama waktu penyembuhan? Dengan pengobatan yang tepat, sebagian besar penderita mulai membaik dalam waktu 7-14 hari. Namun, rasa lemas bisa bertahan lebih lama meskipun demam sudah hilang. Masa pemulihan total bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Yang perlu diingat, jangan langsung kembali ke aktivitas berat setelah demam turun. Tubuh tetap membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. 7. Risiko jika tidak diobati. Tanpa pengobatan yang tepat, demam tifoid dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan usus, kebocoran usus, infeksi menyebar ke organ lain, shock. Karena itu, jangan menunda pemeriksaan jika mengalami demam lebih dari 3 hari disertai gejala khas tipes. Pengobatan yang cepat dan tepat sangat menentukan keberhasilan penyembuhan. Pencegahan tipes dan cara agar tidak kambuh. Setelah memahami penyebab, gejala, dan pengobatan, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah jika kita menjaga kebersihan dan pola hidup dengan baik. Karena penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi, maka pencegahan berfokus pada menghindari paparan bakteri tersebut. Banyak orang yang sudah sembuh dari tipes merasa aman dan kembali ke kebiasaan lama. Padahal, tanpa perubahan pola hidup, risiko terkena kembali tetap ada. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang bisa mengalami kekambuhan jika daya tahan tubuh menurun atau pengobatan sebelumnya tidak tuntas. 1. Rajin mencuci tangan. Langkah paling sederhana namun sangat efektif adalah mencuci tangan dengan sabun. Tangan adalah media utama penyebaran bakteri. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, setelah memegang benda kotor, setelah bepergian. Gunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kebiasaan kecil ini dapat secara signifikan mengurangi risiko infeksi. 2. Pastikan air minum aman. Air yang tidak dimasak hingga mendidih bisa menjadi sumber penularan bakteri. Pastikan air minum direbus sampai mendidih. Menggunakan air bersih untuk memasak. Menghindari es batu dari sumber yang tidak jelas. Air yang terlihat jernih belum tentu bebas bakteri. Oleh karena itu, proses pemanasan sangat penting untuk membunuh kuman. 3. Perhatikan kebersihan makanan. Makanan adalah jalur utama masuknya bakteri ke dalam tubuh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Masak makanan hingga matang sempurna. Hindari makanan mentah atau setengah matang. Tutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Hindari jajan sembarangan di tempat yang kurang higienis. Lalat dapat membawa bakteri dari tempat kotor ke makanan yang terbuka. Karena itu, kebersihan tempat makan sangat penting. 4. Vaksinasi tifoid. Salah satu cara perlindungan tambahan adalah vaksin tifoid. Vaksin ini membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap demam tifoid. Vaksin biasanya dianjurkan untuk anak-anak usia sekolah, orang yang tinggal di daerah dengan kasus tipes tinggi, seseorang yang sering bepergian ke daerah berisiko. Perlu diingat bahwa vaksin tidak memberikan perlindungan 100%, tetapi dapat mengurangi risiko dan tingkat keparahan jika terinfeksi. 5. Jaga daya tahan tubuh. Sistem imun yang kuat membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih efektif. Untuk menjaga daya tahan tubuh, konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak buah dan sayur.
Cukup tidur, 7-8 jam per hari. Rutin berolahraga ringan. Kelola stres dengan baik. Tubuh yang sehat lebih siap menghadapi paparan bakteri dibandingkan tubuh yang kelelahan dan kurang nutrisi. 6. Pastikan pengobatan tuntas. Bagi yang pernah terkena tipes, sangat penting memastikan antibiotik diminum sampai habis sesuai anjuran dokter. Jika pengobatan dihentikan sebelum waktunya, bakteri bisa saja masih tersisa di dalam tubuh. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menjadi carrier atau pembawa bakteri tanpa menunjukkan gejala. Carrier tetap bisa menularkan penyakit ke orang lain jika tidak menjaga kebersihan dengan baik. 7. Waspadai gejala kambuh. Tipes bisa kambuh jika daya tahan tubuh menurun atau terpapar kembali bakteri. Jika muncul kembali gejala seperti demam lebih dari 3 hari, badan lemas berat, gangguan pencernaan, nafsu makan turun drastis, segera lakukan pemeriksaan medis agar dapat ditangani lebih awal. Kesimpulan penting. Tipes bukanlah penyakit yang muncul tanpa sebab. Penyakit ini terjadi karena infeksi bakteri yang sebenarnya dapat dicegah dengan kebersihan dan pola hidup sehat. Dengan disiplin menjaga kebersihan makanan, air, dan tangan, serta menjaga daya tahan tubuh, risiko terkena tipes dapat ditekan secara signifikan. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Menjaga kebiasaan hidup bersih bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.